Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Islami yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan perjalanan seorang ulama besar yang namanya dikenal di seluruh dunia melalui karya-karya agung yang beliau tinggalkan. Beliau adalah seorang tokoh sufi, ahli hikmah, dan penulis kitab yang menjadi rujukan sepanjang zaman. Beliau adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari bersama-sama memperbanyak salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara klik like dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus dapat kita bagikan kepada umat. Semoga setiap ilmu yang kita sebarkan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dikisahkan dalam karya-karya para ulama terdahulu bahwa Ibnu Athaillah lahir di kota Iskandariyah, sebuah kota ilmu yang berada di tepi Laut Tengah. Kota itu sejak masa sebelumnya telah menjadi tempat berkumpulnya para faqih, ahli hadis, sufi, serta para pencinta ilmu dari berbagai penjuru negeri. Di sinilah seorang anak yang kelak membawa cahaya hikmah bagi dunia Islam itu dilahirkan. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Athaillah As-Sakandari. Beliau berasal dari keluarga terhormat yang dikenal menjaga agama, memegang kuat prinsip kesederhanaan, dan mengutamakan pendidikan agama. Ayahnya bernama Muhammad bin Abdul Karim, seorang alim yang memadukan keilmuan fikih, pemahaman usul, serta adab para ulama salaf. Beliau adalah guru bagi banyak penuntut ilmu di Iskandariyah, dihormati karena kezuhudannya, dan dijadikan rujukan karena keteguhannya pada syariat. Sementara ibunya adalah seorang wanita yang dikenal memiliki hati halus dan teguh dalam ibadah. Namanya disebut sebagian ulama sebagai wanita yang rajin berpuasa, banyak berdoa di sepertiga malam, serta selalu mengajarkan anak-anaknya untuk mengutamakan akhlak sebelum ilmu. Dari rahim wanita salehah inilah, Allah menumbuhkan seorang anak yang kelak menjadi pemilik hikmah-hikmah yang menerangi hati para pencari Tuhan. Sejak dalam kandungan, Ibunda Ibnu Athaillah merasakan keganjilan yang menenangkan. Ia sering menceritakan bahwa setiap kali ia gelisah, bayi dalam kandungannya bergerak seolah menenangkan. Dalam masa kehamilan itu, ia memperbanyak doa agar Allah membimbing anak ini menjadi hamba yang bermanfaat bagi umat. Pada malam kelahirannya, angin laut Iskandariyah berhembus lembut. Rumah sederhana keluarga Abdul Karim dipenuhi para tetangga dan kerabat yang datang membantu persalinan. Ketika tangis bayi itu terdengar, ayahnya mengangkatnya seraya memuji Allah. Beliau melihat cahaya ketenangan pada wajah putranya, seolah Allah menanamkan tanda keberkahan sejak detik pertama kehadirannya. Sejak hari itu, bayi kecil bernama Ahmad itu tumbuh dalam lingkup keluarga yang penuh doa. Ayahnya yang teguh dan ibunya yang lembut menjadi dua tiang keseimbangan bagi pembentukan jiwanya. Ayahnya mengajarkan bacaan Al-Quran dan dasar-dasar ilmu syariah, bahkan sebelum ia menginjak usia tamyiz. Sedangkan ibunya mengajarkan akhlak, adab makan, adab berbicara, serta sikap rendah hati yang kelak menjadi ciri khas perjalanan ruhani Ibnu Athaillah. Para tetangga menceritakan bahwa keluarga ini tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Mereka sering terlihat berjalan bersama menuju masjid, ayah di depan dan sang anak kecil memegang kain jubahnya dari belakang. Sejak kecil, Ibnu Athaillah sudah akrab dengan suara tilawah, zikir, dan nasihat para ulama yang singgah di Iskandariyah. Ada satu kisah yang sering disebut para penulis biografi beliau.
Saat usia beliau masih sangat kecil, ibunya pernah membangunkannya untuk salat malam bersama. Meskipun usianya belum pantas untuk diwajibkan bangun malam, namun anak itu bangkit tanpa keluhan. Matanya yang masih mengantuk tampak penuh ketenangan ketika mendengar ibunya membaca surat-surat pendek dalam salat. Dari momen-momen seperti inilah kelembutan batinnya terbentuk. Keluarga Abdul Karim bukan keluarga kaya, tetapi kaya dengan iman dan pendidikan. Ayahnya sangat berhati-hati dalam memberi makanan kepada anak-anaknya, memastikan hanya yang halal dan bersih yang masuk ke tubuh mereka. Ia sering berkata, "Barang siapa ingin anaknya menjadi ahli ilmu, maka pastikan rezekinya bersih sejak kecil." Kalimat ini kelak diakui Ibnu Athaillah sebagai salah satu rahasia mengapa Allah membukakan baginya pintu hikmah begitu luas. Kelahiran dan masa kecil Ibnu Athaillah bukan hanya bagian dari sejarah seorang ulama, tetapi gambaran bagaimana Allah menyiapkan seorang hamba untuk tugas besar. Dari ayah yang tegas, ia belajar disiplin ilmu. Dari ibu yang lembut, ia belajar ketundukan dan adab. Dari lingkungan Iskandariyah yang penuh cahaya ilmu, ia belajar mengenal dunia para ulama yang hidup untuk akhirat. Ketika Ibnu Athaillah mulai beranjak remaja dan kemudian memasuki masa mudanya, Iskandariyah tengah berada pada masa keemasan ilmu. Para ulama datang silih berganti, membawa berbagai disiplin keilmuan dari penjuru negeri. Suasana penuh semangat intelektual itu membentuk dirinya menjadi seorang pemuda yang sangat mencintai ilmu syariat. Ia tumbuh menjadi orang yang tekun, rajin belajar, dan menghafal berbagai cabang ilmu agama dengan kecermatan yang mengagumkan. Sejak usia belia, beliau sudah menguasai dasar-dasar fikih Maliki, mempelajari ilmu usul, dan membaca karya-karya para ulama besar yang berisi penjelasan tentang hukum-hukum lahiriah. Ia mendalami ilmu bahasa Arab, balaghah, dan membaca kitab-kitab tafsir. Dengan kecerdasan dan ketekunannya, ia menjadi pemuda yang disegani di kalangan penuntut ilmu. Namun pada masa muda inilah muncul sebuah karakter yang kelak menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Ibnu Athaillah pada saat itu memandang tasawuf dengan sikap yang dingin. Baginya para sufi terlalu banyak berbicara tentang hati, cahaya, hal-hal gaib, dan ungkapan simbolik yang sulit dipahami akal. Ia menilai bahwa jalan mereka tidak sekuat jalan para ahli fikih yang berbicara jelas berdasarkan dalil. Ia bahkan pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwa ia tidak menyukai cara para sufi yang banyak bertumpu pada dzauq, rasa, dan pengalaman ruhani tanpa penjelasan rasional yang menurutnya kuat. Sikap itu bukan muncul dari kesombongan, tetapi dari kecintaannya pada ilmu lahiriah. Ia takut tersesat jika memasuki jalan yang tidak dipahaminya. Karena itu, ia menutup dirinya dari majelis para sufi. Ia lebih memilih duduk di halaqah para faqih, mengkaji kitab-kitab tebal, dan bertanya tentang hukum-hukum syariat yang rumit. Banyak murid lain mengakui bahwa pada masa itu Ibnu Athaillah belum mengenal kehalusan dunia batin. Namun Allah telah menyiapkan sesuatu di balik semua itu. Suatu hari, ketika ia menyaksikan sebagian orang sufi berbicara tentang keagungan tawakal dan kehadiran hati dalam ibadah, ia merasa kesulitan memahami maksud mereka. Ia beranggapan bahwa semua itu tidak lebih dari angan-angan yang diciptakan oleh orang-orang yang menghindari disiplin ilmu. Dalam hatinya tumbuh rasa ingin membuktikan kelemahan pendapat mereka. Maka ketika ia mendengar kabar tentang seorang guru besar tasawuf yang hadir di Iskandariyah, yaitu Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi,
ia bertekad untuk mendatanginya bukan sebagai murid, tetapi sebagai penyanggah. Pada masa itu, Syekh Abu al-Abbas al-Mursi dikenal sebagai pewaris ruhani dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Majlisnya dipenuhi para ulama, para penuntut ilmu, dan orang awam yang datang mencari ketenangan batin. Tetapi bagi Ibnu Athailah, semua itu tidak menarik. Ia ingin menguji ajaran sang guru sufi, mengukur kedalaman ilmunya, dan melihat apakah tasawuf benar-benar memiliki dasar yang kuat atau hanya ucapan-ucapan yang tidak berakar. Dengan niat itu, ia mendatangi majelis sang syekh. Namun inilah momen yang mengubah arah hidupnya. Ketika ia memasuki ruangan dan duduk di hadapan Syekh Al-Mursi, seluruh keberaniannya seakan lenyap. Hatinya bergetar tanpa sebab. Ia melihat wajah sang guru yang penuh ketenangan dan di dadanya muncul rasa hormat yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kata yang keluar dari lisan Syekh Al-Mursi terasa seolah berbicara langsung kepada dirinya. Bukan hanya menjawab pertanyaannya, tetapi juga menyingkap apa yang bersemayam di balik pertanyaan itu. Syekh Al-Mursi menatapnya dan berkata, "Engkau memiliki cahaya ilmu yang besar. Tetapi cahaya itu tertutup oleh keyakinanmu pada dirimu sendiri. Jika engkau mau, Allah akan membukakan pintu yang tidak akan pernah engkau temukan dalam kitab manapun." Ucapan itu menembus dada Ibnu Athailah seperti sesuatu yang sudah lama ia cari. Pada saat itu, ia tidak mampu membantah. Ia pulang dengan hati yang bergetar, merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Kerendahan hati yang datang dari kesadaran bahwa ilmunya belum mencapai inti. Hari-hari berikutnya, ia kembali ke majelis itu. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk mendengar. Bukan untuk menguji, tetapi untuk belajar. Sedikit demi sedikit, pandangannya terhadap tasawuf berubah. Ia mulai memahami bahwa tasawuf bukanlah meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakannya. Bukan menolak akal, tetapi menerangi akal. Bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menata hati agar tidak diperbudak dunia. Perubahan inilah yang menandai kebangkitan rohaninya. Dari pemuda yang keras dalam penilaian, ia berubah menjadi pencari yang lembut hatinya. Dari seorang yang hanya mencintai ilmu lahiriah, ia berubah menjadi sosok yang memahami bahwa ilmu batin adalah ruh dari seluruh ilmu. Perjalanan ini menjadi awal terbukanya pintu hikmah yang kelak memenuhi kitab Al-Hikam, menjadikannya salah satu tokoh besar dalam sejarah tasawuf. Setelah Ibnu Athailah menjadi murid Syekh Abu al-Abbas al-Mursi, perjalanan ruhaninya memasuki babak baru yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia yang sebelumnya mengandalkan kecerdasan dan analisis rasional, kini belajar untuk membuka pintu hati, mendengarkan suara batin, dan memahami makna-makna halus dalam setiap takdir Allah. Pada masa awal kebersamaannya dengan sang guru, Ibnu Athailah mengalami pergolakan batin. Ilmu syariat yang dipelajarinya selama bertahun-tahun seolah berguncang ketika ia melihat kedalaman spiritual sang syekh. Namun setiap kali hatinya ragu, ucapan guru itu menguatkannya. Syekh Al-Mursi pernah berkata kepadanya, "Ilmu yang tidak membawamu kepada Allah adalah hijab, dan ilmu yang membawamu kepadanya adalah cahaya." Sejak saat itu, Ibnu Athailah mulai memahami bahwa tasawuf bukan menolak ilmu, tetapi menghidupkan ilmu dengan menghadirkan Allah dalam setiap amal. Ibnu Athailah tidak hanya datang belajar sekali dua kali. Ia duduk di majelis gurunya setiap hari, baik pagi maupun malam. Ia mendengarkan setiap hikmah, mencatat, merenung, dan mengulangnya dalam doa panjang pada malam hari.
Ia berkhidmat dengan adab murid yang penuh ketundukan, menyapu ruangan majelis, melayani tamu, hingga membawa air untuk wudhu gurunya. Ia sering mengatakan bahwa adab melayani guru lebih membentuk dirinya daripada sekadar membaca kitab. Dari pelayanan inilah hatinya dibersihkan dari rasa ujub, ria, dan kebanggaan terhadap ilmu. Pada suatu malam, Ibnu Athaillah mengalami kesedihan yang mendalam. Ia merasa hatinya gelap, tidak bisa fokus dalam zikir, dan seolah dijauhkan dari cahaya spiritual. Dalam kondisi itu, ia mendatangi gurunya. Syekh Al-Mursi memandangnya dengan penuh kasih dan berkata, "Jika Allah menutup pintu, itu karena Dia ingin engkau mengetuk. Jika Dia menjauhkanmu, itu karena Dia ingin engkau mencarinya. Dan jika engkau merasakan gelap, ketahuilah bahwa cahaya sedang disiapkan untukmu." Kalimat itu menjadi penyuluh hati Ibnu Athaillah sepanjang hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Ibnu Athaillah mulai merasakan apa yang sering disebut para sufi sebagai inkishaf, tersingkapnya tabir hati. Bukan dalam bentuk melihat hal-hal gaib atau kejadian luar biasa, tetapi dalam bentuk kedalaman makna, ketenangan batin, dan kehadiran Allah dalam setiap langkah. Ia pernah berkata, "Ada masa ketika aku memikirkan masalah dunia, dan tiba-tiba aku merasakan Allah menarik hatiku kembali kepadanya." Menurut banyak murid sezamannya, perubahan Ibnu Athaillah terlihat jelas. Wajahnya menjadi lebih tenang, kata-katanya menjadi lebih lembut dan penuh makna. Ia tidak lagi berdebat tentang ilmu. Ia lebih banyak menyendiri dalam zikir. Ia tidak menginginkan popularitas atau kedudukan. Semua ini adalah buah dari kedekatannya kepada gurunya dan keterikatannya kepada Allah. Syekh Al-Mursi membimbingnya dengan cara yang tidak semua murid dapat memahami. Beliau tidak menyuruh Ibnu Athaillah berpuasa berlebihan, tidak memerintahkannya meninggalkan masyarakat, dan tidak mendorongnya melakukan uzlah yang panjang. Sebaliknya, sang guru berkata, "Jadilah hamba Allah di tempat Allah menempatkanmu. Yang wajib bagimu adalah hati yang hadir, bukan tempat yang jauh." Dengan bimbingan ini, Ibnu Athaillah berlatih untuk berzikir dalam keadaan apapun. Saat mengajar fikih, ia berzikir. Saat berjalan di pasar, hatinya berzikir. Saat berbicara dengan murid, ia tetap sadar kepada Allah. Ia memahami bahwa hakikat perjalanan ruhani bukan sekadar meninggalkan dunia, tetapi mengosongkan hati dari selain Allah, walaupun tubuh berada di dalam dunia. Setelah melalui masa panjang pembinaan, terbitlah dari diri Ibnu Athaillah hikmah-hikmah halus yang kelak disusun menjadi kitab Al-Hikam. Hikmah-hikmah itu muncul bukan dari hasil bacaan, tetapi dari pengalaman rohani yang dalam. Di antara hikmah yang pertama kali ia ucapkan adalah, di antara tanda bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan ketika amal itu tidak sempurna. Hikmah ini mencerminkan perjalanan rohaninya. Dari seorang yang mengandalkan kemampuan diri, ia berubah menjadi seorang yang hanya bergantung kepada Allah. Hubungan Ibnu Athaillah dengan Syekh Al-Mursi bukan hanya hubungan antara guru dan murid, tetapi antara hati yang saling terhubung karena Allah. Ia sering menangis ketika mengingat gurunya dan mengakui bahwa seluruh perubahan dalam hidupnya adalah karena Allah menuntunnya melalui tangan sang syekh. Ia pernah berkata, "Andaikan tidak ada Abu Al-Abbas Al-Mursi, niscaya aku tidak akan mengenal jalan menuju Allah." Hal ini bukan bentuk pengultusan, tetapi bentuk syukur mendalam kepada Allah atas perantara yang membimbing jiwanya. Dikisahkan dalam riwayat para murid dan penutur kisah para wali, terdapat satu peristiwa yang sejak dahulu menjadi bahan pembicaraan para ahli hakikat,
yaitu kisah ketika Ibnu Athailah menolong seorang anak perempuan yang diculik oleh bangsa jin. Peristiwa ini terjadi pada masa beliau telah matang dalam suluk dan telah menguasai berbagai makam rohani. Para murid yang hidup pada masa itu menceritakan kisah ini sebagai salah satu bentuk karomah yang diberikan Allah kepada beliau, bukan untuk memperlihatkan kehebatan manusia, tetapi sebagai bukti bahwa Allah menolong hambanya melalui para wali yang hatinya suci. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, seorang ayah datang dalam keadaan sangat gelisah. Wajahnya pucat, bajunya acak-acakan, dan matanya sembab karena menangis. Ia mencari Ibnu Athailah dengan harapan menemukan bantuan yang tidak bisa didapatkan dari manusia biasa. Ketika ia sampai di rumah sang wali, ia langsung bersujud dan menangis di hadapan beliau, memohon agar putrinya diselamatkan. Putrinya yang masih remaja hilang secara misterius. Awalnya keluarga mengira ia hanya pergi ke rumah kerabat, namun hingga malam berganti menjadi pagi tidak ada satu pun yang melihatnya. Penduduk kampung mulai berkata bahwa gadis itu bukan diculik manusia, tetapi diambil oleh makhluk halus yang sering mengganggu wilayah tersebut. Ibnu Athailah mendengarkan keluhan ayah itu dengan penuh perhatian. Beliau tidak tergesa, tidak pula menunjukkan wajah terkejut. Beliau hanya memejamkan mata sejenak, seolah menembus tabir yang menutupi dunia yang tak terlihat. Setelah beberapa saat beliau mengangkat wajah dan berkata dengan lembut, "Anakmu tidak hilang. Ia dibawa oleh makhluk dari golongan jin yang terpikat oleh kecantikannya. Tetapi dengan izin Allah, ia akan kembali." Ayah itu menangis semakin keras, namun kini ada harapan dalam air matanya. Pada malam itu, Ibnu Athailah meminta agar tidak ada yang mengganggu beliau. Para murid menjaga rumah dengan tenang. Beliau memasuki sebuah ruangan kecil yang biasanya beliau gunakan untuk ibadah malam. Ruangan itu sangat sederhana. Hanya ada tikar, lampu minyak, dan sehelai kain untuk sujud. Namun malam itu ruangan tersebut menjadi saksi dari perjalanan ruhani seorang wali yang melampaui batas dunia kasat mata. Dikisahkan bahwa setelah beliau melakukan wudu dan berdiri untuk salat, suasana ruangan berubah sangat hening. Para murid yang berjaga di luar merasakan udara di sekitar rumah menjadi ringan, namun sekaligus terasa seperti bergetar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, namun merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di dalam ruangan itu, Ibnu Athailah membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian duduk bersila, memejamkan mata, dan masuk dalam keadaan fana, di mana ruh beliau berjalan ke alam para makhluk halus. Para ulama menyebut keadaan ini sebagai tanazzul ruhani, penurunan ruh kepada suatu keadaan yang tidak bisa dicapai manusia biasa tanpa izin Allah. Dalam perjalanan itu, beliau terlihat masuk ke sebuah lembah halus yang bukan dunia manusia. Di sana cahaya dan bayangan bercampur menjadi satu, dan suara angin terdengar, namun tidak menggerakkan apapun. Di tempat itulah beliau melihat sebuah istana aneh yang tidak terbuat dari batu, tetapi dari cahaya yang redup. Di dalam istana itu, gadis yang hilang duduk ketakutan, sementara di hadapannya berdiri makhluk dari bangsa jin yang berwujud seperti manusia tinggi besar, namun bermata tajam dan bersinar. Jin itu jatuh cinta kepada gadis tersebut dan berniat menjadikannya istri. Ia mengurungnya, menganggap gadis itu sebagai takdir yang dikirimkan untuknya. Ketika kehadiran Ibnu Athailah memasuki alam tersebut, jin itu langsung berbalik dan tubuhnya gemetar. Cahaya yang menyertai sang wali begitu kuat, hingga jin itu seolah terikat tanpa dapat bergerak.
Dengan suara yang tenang namun tegas, Ibnu Athaillah berkata, "Engkau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Pulangkan ia kepada keluarganya. Ketahuilah bahwa Allah tidak meridai kezaliman sekalipun dilakukan oleh bangsa jin." Jin itu menunduk, tubuhnya mulai mengecil, dan wujudnya berubah dari menakutkan menjadi seperti manusia biasa. Ia berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya terpikat oleh kecantikan dan kelembutan wanita ini. Aku tidak tahu bahwa perbuatanku adalah dosa." Ibnu Athaillah kemudian berkata, "Jika engkau mencari kecantikan, ketahuilah bahwa kecantikan hakiki bukan pada rupa, tetapi pada cahaya tauhid. Dan cahaya itu hanya dimiliki oleh hamba yang tunduk kepada Allah." Perkataan itu menghantam hati makhluk tersebut. Ia menangis dan berkata, "Tunjukkan aku jalan menuju Tuhanmu." Di alam itu, Ibnu Athaillah mengajarkan kalimat syahadat kepadanya. Jin itu mengucapkannya dengan penuh kesungguhan. Setelah bersyahadat, ia berkata, "Dengan ini aku kembalikan wanita ini. Semoga Allah memaafkanku dan menjadikan aku termasuk hambanya." Seketika ruangan itu seperti dilanda angin lembut, dan gadis itu berada di sisi Ibnu Athaillah. Sang wali kemudian membawa ruhnya kembali ke dunia manusia. Ketika beliau membuka mata di ruangan tempat beliau beribadah, gadis itu duduk di samping beliau dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Ayah dan keluarga yang melihatnya langsung bersujud syukur, sambil menangis tidak henti-henti. Mereka tidak pernah menanyakan bagaimana beliau menyelamatkannya, karena mereka tahu itu adalah urusan antara wali dengan Tuhannya. Kisah ini terus diceritakan oleh para salik dan pencari jalan Allah sebagai tanda bahwa ketika seseorang membersihkan hatinya dan berjalan menuju Allah dengan tulus, maka Allah menolong hamba-hambanya dengan cara yang tidak mampu dijangkau oleh nalar manusia. Dikisahkan pula bahwa di antara karomah yang paling sering disaksikan para murid adalah kemampuan Ibnu Athaillah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Bukan karena beliau membaca pikiran seperti manusia, tetapi karena Allah membukakan kepada beliau cahaya basirah, penglihatan hati, yang membuat sesuatu yang tersembunyi tampak jelas, seperti tulisan di atas lembaran kertas. Pada suatu hari, majelis beliau dipenuhi para murid yang datang dari berbagai daerah. Mereka datang dengan niat berbeda. Ada yang benar-benar ingin mencari ilmu, ada yang ingin memperbaiki akhlak, ada pula yang datang hanya karena ingin melihat sosok ulama besar yang namanya sudah masyhur kemana-mana. Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang hatinya gelisah. Pemuda itu sebenarnya datang bukan untuk mencari ilmu, tetapi karena ingin menguji apakah benar sang guru memiliki karomah. Ia menyembunyikan niat ini dalam dadanya, bahkan tidak membicarakannya kepada teman dekatnya. Majelis berlangsung seperti biasa. Ibnu Athaillah mengajarkan tentang keikhlasan, tentang membersihkan hati dari riya, dan tentang bahaya menuntut ilmu hanya untuk diuji atau membuktikan diri. Setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau seolah menghantam langsung dada pemuda itu. Ia mulai berkeringat. Ia merasa seakan semua kata sedang diarahkan tepat kepadanya. Namun beliau tidak menatap pemuda itu. Beliau hanya berbicara seperti biasa, tetapi setiap kata terasa seperti menyingkap isi hati pemuda tersebut. Setelah majelis selesai, para murid berbaris mencium tangan beliau. Ketika pemuda itu maju, Ibnu Athaillah memegang tangannya sejenak. Beliau menatap matanya dan berkata dengan suara yang begitu lembut namun tajam, "Wahai anakku, ilmu tidak untuk menguji, tetapi untuk menghidupkan hati. Jika engkau datang untuk membuktikan, maka engkau akan kembali dengan tangan kosong.
Tetapi jika engkau datang untuk mencari kebenaran, maka Allah akan membukakan pintu yang tidak pernah engkau bayangkan." Pemuda itu tersentak. Ia tidak pernah mengatakan apapun kepada beliau. Tidak satu pun murid lain tahu isi hatinya. Tetapi kata-kata itu tepat seperti yang disembunyikannya. Pemuda itu pun menangis. Ia jatuh berlutut di hadapan gurunya dan berkata, "Guru, aku datang dengan hati yang salah. Ampunilah aku." Ibnu Athaillah mengangkat wajahnya dengan lembut dan berkata, "Kami tidak membuka aib. Yang kami lakukan hanyalah mengetuk pintu hatimu agar engkau kembali kepadanya. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Dia lebih dekat kepadamu daripada bayanganmu sendiri." Sejak hari itu, pemuda itu berubah menjadi salah satu murid yang paling tekun. Ia sering berkata kepada teman-temannya bahwa satu kalimat dari sang guru mampu mengubah perjalanan hidupnya lebih dari ribuan pelajaran di tempat lain. Latar belakang sebelum Al-Hikam lahir. Kelahiran Al-Hikam bukanlah peristiwa singkat dari pena yang sekilas menulis selembar kertas. Ia adalah buah dari perjalanan panjang seorang hamba yang menempuh ilmu syariat dan hakikat, dari pengajian yang padat hingga malam-malam sunyi penuh zikir. Ketika hati telah melalui pembakaran ekonomi nafsu, penyucian adab, dan penjernihan makrifat, maka keluarlah kata-kata ringkas yang bukan sekadar kalimat belajar, melainkan titah hati kepada pencari. Ibnu Athaillah sudah lama menjadi guru yang berbicara singkat, namun menaruh makna dalam tiap ucapannya. Banyak pihak yang datang bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengalami kehadiran yang membuat dada lapang. Dari majelis-majelis itulah muncul butir-butir hikmah, yang kemudian disusun menjadi kitab yang kita kenal sebagai Al-Hikam. Proses pertama adalah spontanitas lisan dalam majelis. Sering sekali, ketika murid bertanya tentang satu masalah tasawuf, jawabannya bukanlah jawaban panjang-panjang dengan banyak dalil, melainkan satu ungkapan yang menusuk ke inti, sebuah kata yang membuka pintu. Murid mendengar, mencatat, dan menyebarkannya. Dari situlah banyak hikmah tersebar lisan ke lisan. Kedua, ada masa-masa uzlah dan khalwatnya, ketika ia menyendiri di tempat sepi membaca Al-Quran, berzikir dan merenung tentang makna-makna yang telah ia alami. Dalam keadaan itulah terkadang muncul ungkapan-ungkapan ringkas yang ia tuliskan pada lembaran-lembaran kecil. Tulisan ini bukan sekadar catatan intelektual, tetapi jejak pengalaman batin yang hangat, kalimat yang lahir dari keadaan ruhani. Ketiga, ada tradisi mursyid dan murid. Banyak hikmah Al-Hikam direkam oleh para murid yang hadir di majelisnya. Mereka menyalin, menjilid, dan membacakan kembali apa yang mereka dengar. Karena sifatnya yang pendek dan padat, kalimat-kalimat itu mudah diingat dan menyebar cepat. Sehingga sebelum menjadi kitab yang dibukukan, Al-Hikam lebih dahulu beredar sebagai kumpulan kata-kata yang dikonsumsi dalam majelis dan suluk. Tidak semua kalimat yang diucapkan menjadi bagian dari kitab final. Ada proses penyaringan rohani dan redaksi manusiawi. Para murid yang dipercaya mengumpulkan catatan menata butir-butir tersebut menurut tema dan tingkat kedalaman. Mereka bekerja dengan hati-hati karena materi itu bukan sekadar teori, melainkan panduan bagi salik. Dalam tradisi yang diceritakan para perawi, ada juga saat-saat ketika murid merasa bingung memilih bentuk yang tepat. Ibnu Athaillah kadang kala menambahkan koreksi, merapikan kata, atau meminta murid menata ulang ungkapan itu agar terjaga kesederhanaan dan ketajamannya. Dengan cara ini,
Kitab yang kemudian terbaca bukan sekadar kumpulan ujaran, melainkan karya yang memiliki struktur yang memudahkan pembaca untuk menyusuri makam demi makam. Dalam sebagian besar riwayat Sufi disebutkan bahwa kelahiran Al-Hikam tidak lepas dari pengalaman-pengalaman ruhani yang intens. Beberapa mukjizat atau tanda-tanda karomah yang dikaitkan dengan proses penulisan adalah sebagai berikut, sebagaimana diwariskan dalam tradisi tasawuf. Pada beberapa malam khalwat, saat Ibnu Athaillah sedang menulis di lampu minyak, para murid di luar merasakan suasana majelis berubah menjadi amat tentram. Mereka melihat asap lampu seperti berputar halus dan cahaya di sekitar meja tulis tampak berbeda. Para murid menganggap bahwa kalimat-kalimat yang tercurah ketika saat-saat itu lebih hidup, seakan menuliskan dirinya sendiri oleh sesuatu yang datang dari tempat jauh. Ini dianggap tanda bahwa ilmu itu bukan sekadar pengetahuan manusia, melainkan anugerah ilahi yang menyingkap ketika hati siap menerimanya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa hikmah muncul setelah masa kesedihan dan pergulatan batin yang berat. Saat kegundahan melanda, ia berdoa dan bercakap-cakap dalam sunyi. Lalu datanglah ketenangan batin yang begitu kuat, dan dari kondisi itu muncullah kalimat-kalimat singkat yang memadatkan pengalaman tersebut. Murid yang melihat perubahan wajahnya menyaksikan bagaimana tiap kata muncul seolah dibisikkan oleh cahaya. Beberapa catatan tradisi menyebut pengalaman-pengalaman mimpi dan ilham. Dalam mimpi-mimpi itu, beliau bermunajat dan menerima kedalaman makna hingga pagi hari. Beberapa kali beliau bangun lalu menulis kalimat yang sangat tajam, yang kemudian dikenang para murid sebagai kalimat malam. Para perawi menegaskan bahwa bukan mimpi biasa, melainkan pengalaman yang membawa pencerahan tentang hakikat makna. Terdapat pula kisah bahwa ketika satu hikmah tertentu ditulis, seorang murid yang sedang jauh merasa seolah-olah disentuh hatinya pada saat yang sama. Ia tiba-tiba berhenti dari kegiatannya dan menulis ulang perkataan itu dalam manuskripnya tanpa pernah hadir di majelis. Bagi para saksi, fenomena semacam ini memperkuat keyakinan bahwa ilmu yang tersimpan di Al-Hikam memiliki dimensi kehadiran yang melampaui ruang fisik. Semua pengalaman ini muncul dalam ranah kabar tarekat dan hagiografi. Mereka disampaikan untuk menegaskan bahwa karya itu lahir dari pengalaman batin yang mendalam dan dari rahmat yang turun pada hamba yang ikhlas. Dalam kajian sejarah modern, sebagian perincian mungkin berbeda menurut periwayat. Namun inti kesaksiannya sama, yaitu Al-Hikam lahir dari pertemuan antara pengalaman ruhani sang penulis dan ketelitian murid-muridnya dalam mencatat. Sebab kitab mudah diingat dan diajarkan. Salah satu keajaiban praktis Al-Hikam adalah bentuknya yang ringkas namun bermakna luas. Ini bukan kebetulan. Ibnu Athaillah cakap merumuskan kebenaran batin dalam kalimat-kalimat singkat yang mudah diingat. Kebiasaan ini berakar pada tradisi lisan Sufi, di mana ungkapan padat lebih mudah disebarkan dari hati ke hati. Bentuk ringkas itu juga berfungsi sebagai kaca pembesar. Satu kalimat dapat menampakkan banyak tafsir bagi pembaca yang berbeda tingkat makamnya. Bagi orang awam, kalimat itu menjadi wejangan moral. Bagi yang sedang dalam tarekat, kalimat itu menjadi petunjuk teknis makam. Bagi yang sudah sampai pada makrifat, kalimat itu membuka pintu makna yang sangat halus. Tanpa kerja para murid, Al-Hikam mungkin tetap bertebaran sebagai potongan-potongan ungkapan.
Sejumlah murid yang setia menyalin, menata, dan mengajari kembali hikmah itu sehingga kitab menjadi bahan rujukan yang luas. Dari satu majelis ke majelis lain, dari satu kota ke kota lain, Al-Hikam pun dikenal dan diajarkan dalam madrasah dan halaqah tarekat. Tradisi membacanya sebagai zikir, sebagai tafakkur, dan sebagai bahan pengajaran membuat kitab ini hidup. Karena itulah, warisan itu tidak kadaluarsa. Tiap generasi menemukan makna baru sesuai kebutuhan rohani zamannya. Dalam riwayat yang mengiringi lahirnya Al-Hikam, terselip satu pesan yang sering diulang para sahabatnya, bahwa ilmu hakikat harus ditransmisikan dengan adab. Adab itu meliputi rendah hati, menjaga niat, dan tidak menjadikan ilmu sebagai barang dagang. Itulah sebabnya banyak butir Al-Hikam menegaskan pentingnya ikhlas, pentingnya menyucikan niat, dan bahayanya riya. Bagi banyak pembaca, keajaiban terbesar Al-Hikam bukan sekadar kalimat yang tajam, tetapi kemampuan kitab ini mengubah hati pembacanya. Ini yang menjadikan proses penulisannya bukan sekadar peristiwa literer, melainkan peristiwa rahmani. Al-Hikam lahir dari madrasah hidup, majelis uzlah, doa, dan adab murid. Kata-kata itu muncul dalam suasana jiwa yang dibersihkan oleh zikrullah dan dibimbing oleh guru yang menuntun bukan hanya dengan a priori teks, tetapi dengan keteladanan. Keajaiban yang mengiringi penulisan bukan dipamerkan, ia disebut untuk membimbing kita memahami bahwa ilmu hakikat adalah amanah yang turun ketika hati siap menerimanya. Setelah menyelesaikan penulisan kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah tidak berhenti pada rasa lega atau kebanggaan. Justru sebaliknya, beliau memasuki fase baru dalam perjalanan ruhani yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih syarat dengan penghambaan. Banyak riwayat menyebutkan bahwa selesainya Al-Hikam tidak membuat beliau tampil ke depan sebagai seorang penulis besar. Beliau malah semakin merendah, seakan-akan apa yang tertulis di dalam kitab itu sama sekali bukan berasal dari kecerdasannya, tetapi semata-mata limpahan ilham yang dikaruniakan oleh Allah. Beberapa murid meriwayatkan bahwa setelah penulisan itu rampung, Ibnu Athaillah memperbanyak uzlah, yakni menyendiri dalam waktu-waktu tertentu hanya untuk memperkokoh rasa ihsan di dalam hatinya. Beliau lebih banyak menghabiskan malam dengan berdiri, membaca ayat-ayat tentang keikhlasan, serta memperpanjang doa-doa yang memohon agar dirinya tidak termasuk orang yang tertipu oleh karunia ilmu. Beliau selalu berkata, ilmu tanpa penjagaan hati hanyalah tirai baru yang menutup jalan menuju Allah. Selain uzlah, Ibnu Athaillah juga memperluas pengajarannya. Namun caranya bukan dengan memamerkan kitab Al-Hikam, melainkan menjelaskan hikmah-hikmah itu satu persatu dari mulut ke mulut kepada para murid yang sudah siap secara batin. Beliau percaya bahwa kalimat yang ditulis tidak akan berbuah jika tidak disirami oleh penjelasan yang hidup dari seorang guru. Karena itu beliau mengadakan halaqah malam, lebih sunyi daripada siang, di mana para murid duduk dengan penuh adab dan membiarkan beliau menguraikan makna setiap hikmah melalui pengalaman ruhani yang beliau alami sendiri. Pada masa itu pula, Ibnu Athaillah menjadi lebih lembut terhadap para muridnya. Setiap kali mengajarkan hikmah tentang kerendahan hati, beliau selalu menangis. Dan ketika mengajarkan hikmah tentang tajalli, beliau akan terdiam cukup lama, seakan hatinya tenggelam dalam kehadiran ilahi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Murid-murid mencatat bahwa beliau sering berada dalam keadaan fana secara tiba-tiba, terutama setelah membaca ulang beberapa kalimat Al-Hikam yang sangat dalam maknanya. Setelah Al-Hikam menyebar,
Ibnu Athaillah tidak pernah sekalipun berusaha membela dirinya terhadap pujian atau kritik. Suatu kali beliau berkata, "Kitab itu bukan bagian dariku. Ia hanyalah lembaran-lembaran yang Allah perlihatkan kepada hatiku. Lalu aku menuliskannya agar orang lain bisa mengambil manfaat." Selain mengajar, beliau memperkuat perannya sebagai perekat antara para fuqaha dan para sufi. Karena kitab Al-Hikam menjadi jembatan yang mempertemukan dua jalan itu, beliau banyak diundang untuk menjelaskan hubungan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Namun dalam setiap kesempatan, beliau hanya mengulang satu hal. Syariat adalah rumah, hakikat adalah cahaya dalam rumah itu. Tidak ada cahaya tanpa ruang, tidak ada ruang tanpa cahaya. Yang paling menonjol setelah penulisan Al-Hikam adalah bertambahnya jumlah orang yang datang untuk meminta bimbingan. Namun Ibnu Athaillah sangat selektif. Beliau hanya menerima murid yang siap menerima tanggung jawab ruhani. Bukan mereka yang hanya tertarik pada kisah-kisah karomah atau ketenaran beliau. Dan terhadap murid yang diterima, beliau memberikan latihan-latihan ruhani yang sederhana, namun sangat dalam. Memperbaiki niat, menjaga hati dari lintasan buruk, meninggalkan ketergantungan pada makhluk, dan membiasakan diri untuk berzikir dalam kondisi apapun. Pada tahap akhir kehidupannya, setelah kitab Al-Hikam tersebar luas, Ibnu Athaillah lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersyukur. Beliau pernah berkata kepada muridnya, "Aku takut terhadap apa yang keluar dari penaku lebih daripada takut terhadap dosa yang aku ketahui. Karena setiap kata yang dibaca manusia akan menjadi pertanggungjawabanku." Maka setelah penulisan Al-Hikam, yang muncul bukanlah seorang ulama yang semakin terkenal, tetapi seorang hamba yang semakin menyembunyikan diri, seorang guru yang semakin lembut, semakin beradab, dan semakin larut dalam kehadiran Allah, hingga akhirnya perjalanan hidupnya berakhir dalam keadaan penuh ketenangan dan keyakinan. Menjelang akhir hayat Ibnu Athaillah, suasana rumah beliau berubah menjadi lebih hening daripada biasanya. Bukan karena beliau sedang sakit keras, tetapi karena keadaan batinnya semakin tenggelam dalam ketenangan yang hanya dimiliki oleh para arif billah. Murid-murid mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu, wajah beliau tampak lebih bercahaya. Seakan segala kegelisahan dunia telah luruh dari dirinya. Beliau banyak menghabiskan waktu untuk berzikir panjang, dengan suara yang perlahan semakin lembut, namun semakin dalam maknanya. Pada masa itu, beliau sering memberikan isyarat bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat menuju perjumpaan dengan Allah. Beliau tidak mengungkapkan ketakutan, tidak pula kesedihan, tetapi justru menyampaikan kelegaan seakan-akan sebuah pintu besar telah terbuka di hadapannya. Para murid yang datang bergantian menyaksikan sendiri bahwa Ibnu Athaillah tidak pernah terlihat sekuat itu dalam ketenangan, seolah ruhnya telah menyaksikan kedekatan dengan Rabb-nya. Di hari-hari terakhirnya, beliau memanggil beberapa murid dekatnya dan memberikan pesan-pesan yang menjadi penutup perjalanan hidup beliau. Pesan itu tidak disusun dalam bentuk nasihat panjang, tetapi berupa kalimat-kalimat pendek yang tajam dan penuh makna, sebagaimana gaya hikmah yang selama ini beliau ajarkan. Beliau berkata, "Janganlah kalian mencari kedudukan melalui ilmu. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan menetap di hati yang mencintai dunia." Pesan ini diucapkan karena beliau tahu bahwa kemasyhuran kitab Al-Hikam telah membuat banyak orang mencarinya demi kebanggaan, bukan demi membersihkan hati. Beliau ingin menegaskan bahwa puncak ilmu adalah kerendahan, bukan kehormatan. Pesan kedua beliau adalah tentang menjaga hati. Beliau berkata, "Jika engkau ingin Allah memuliakanmu,
muliakanlah hatimu dari segala selain Dia. Beberapa murid menangis mendengar ini karena mereka tahu bahwa setiap latihan rohani yang pernah beliau berikan selalu kembali pada satu titik. Kebersihan hati adalah syarat utama untuk mengenal Allah. Beliau juga berpesan, jangan bergantung kepada manusia karena manusia adalah makhluk yang bergantung. Bergantunglah kepada Allah karena Dia yang menanggung segala sesuatu. Kata-kata ini menjadi penegasan bahwa seluruh ajaran beliau tentang tauhid af'al, asma dan sifat berujung pada sikap berserah penuh dan keyakinan total kepada Allah. Pada malam sebelum kepergiannya, beberapa murid meriwayatkan bahwa beliau duduk lama dalam sujud yang sangat tenang. Mereka melihat pundaknya tidak bergerak sedikit pun, seakan beliau berada dalam lautan kehadiran ilahi yang dalam. Ketika beliau bangkit dari sujud itu, beliau hanya berkata pelan, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan hamba-Nya dengan dirinya." Keesokan harinya, ketika cahaya pagi mulai memasuki ruangan, Ibnu Athaillah tampak tersenyum tenang. Beliau tidak berbicara panjang, hanya mengucapkan kalimat tauhid dan kalimat syukur. Lalu dengan perlahan, seolah beliau sedang meletakkan beban dunia, ruhnya berpulang kepada Allah dalam keadaan damai. Para murid menangis, bukan hanya karena kehilangan seorang guru, tetapi karena mereka menyaksikan bagaimana seorang arif mengakhiri hidup dengan penuh keindahan. Tidak ada gelisah, tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Pesan-pesan beliau terus diwariskan oleh para murid dan para pembaca Al-Hikam di seluruh dunia. Hingga hari ini, kata-kata terakhir beliau berdiri sebagai pengingat bahwa perjalanan ruhani bukan tentang kemuliaan di mata manusia, melainkan tentang pulangnya hati kepada Sang Pemilik kehidupan. Demikianlah kisah perjalanan hidup Ibnu Athaillah, seorang ulama besar yang meninggalkan warisan ilmu, hikmah, dan cahaya yang terus menerangi umat hingga hari ini. Semoga apa yang disampaikan mampu menambah pengetahuan, memperluas pemahaman, dan membuka pintu hati kita untuk semakin dekat kepada Allah. Jika dalam penyampaian terdapat kekurangan, itu datang dari diri saya pribadi. Dan jika ada kebaikan atau kelebihan dalam video ini, maka semuanya datang dari Allah semata. Bagi sahabat yang ingin mendengar pembahasan tentang Al-Hikam, silakan menuju deskripsi video ini, atau masuk ke playlist para sufi untuk menemukan Al-Hikam versi nasihat dan kisah karomah. Sementara untuk kajian Al-Hikam yang membahas makrifat, hakikat wujud, dan kedalaman pengenalan diri, silakan menuju playlist Makrifatullah, Mengenal Diri, lalu pilih daftar Al-Hikam Makrifat Hakikat Wujud. Terima kasih telah